Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kurikulum, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aisyah Indriani, lalu Linda Agustin Masyuri, Rahma Larasati, dan saya sendiri Julfikar Raffian. Kali ini kami akan membahas tema tentang desain pengembangan kurikulum. Apa sih desain pengembangan kurikulum itu? Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak pembahasan berikut dengan seksama. Enjoy! Pengertian desain pengembangan kurikulum. Desain pengembangan kurikulum adalah salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pendidikan. Mendesain kurikulum membutuhkan kajian yang komprehensif dalam rangka mendapatkan hasil yang dapat mengakomodir tuntutan dan perubahan zaman. Menurut Nana S. Sukmadinata, desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Selanjutnya, strategi dalam pengembangan kurikulum. 3 strategi dasar yang dapat dipertimbangkan dalam mendesain kurikulum antara lain. Yang pertama, menyalin atau memodifikasi desain yang sudah ada. Yang kedua, mengelompokkan desain berdasarkan kelas atau mata pelajaran untuk mengembangkan sebuah desain yang dapat dikelola dan dilakukan pengujian terhadap aspek-aspek dalam desain baru tersebut dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, mengkombinasikan kedua strategi tersebut. Sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama adalah memiliki tujuan. Secara garis besar, tujuan merancang kurikulum adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa. Yang kedua, ada desain kurikulum dirancang dengan penuh pertimbangan. Agar efektif, desain kurikulum harus dirancang melalui upaya perencanaan yang matang. Hal ini melibatkan suatu proses eksplisit dalam mengidentifikasi apa saja yang akan dilakukan. Kemudian ada desain kurikulum adalah suatu yang kreatif. Pada setiap tahap desain kurikulum berpeluang untuk mengajukan pemikiran yang inovatif, konsep-konsep dan penemuan baru. Yang selanjutnya adalah desain kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Desain kurikulum yang ditetapkan harus kompatibel dan dapat dilaksanakan dalam berbagai tingkatan. Desain kurikulum membutuhkan kompromi. Tantangan dari sebuah desain kurikulum yakni bagaimana menghadirkan sebuah kurikulum yang efektif. Kemudian, desain kurikulum bisa juga gagal. Sebuah desain dapat gagal karena beberapa komponen yang cacat dan tidak dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah desain kurikulum memiliki tahapan, yaitu kurikulum adalah cara sistematis merencanakan pembelajaran yang terdiri atas langkah-langkah yang harus diikuti. Prinsip-prinsip desain kurikulum menurut Glasgow. Yang pertama adalah tantangan dan kesenangan, challenge and enjoyment. Pembelajaran harus menemukan tantangan dan motivasi belajar mereka. Kurikulum harus memberikan aspirasi dan ambisi bagi seluruh siswa. Kemudian ada luas. Pembelajar harus mendapatkan kesempatan untuk rentang bobot yang sesuai dan luas jangkauannya. Kemudian ada kemajuan atau progres. Pembelajar harus mengalami kemajuan yang berkelanjutan pada pembelajaran mereka dalam suatu kerangka pembelajaran. Kemudian ada kedalaman, harus ada kesempatan bagi pembelajar untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal dalam berbagai tipe cara berpikir dan belajar. Kemudian adalah personalisasi dan pilihan. Kurikulum harus merespon kebutuhan individu dan mensupport bakat tertentu yang dimiliki si pembelajar. Kemudian ada juga koherensi. Secara keseluruhan, aktivitas pembelajaran pembelajar harus utuh untuk membentuk pengalaman yang berhubungan satu sama lain. Kemudian juga ada relevansi adalah pembelajaran harus memahami tujuan pembelajaran. Mereka harus melihat nilai dari pembelajaran yang mereka pelajari dan
relevansi pelajaran tersebut dalam hidup mereka saat ini dan masa depan. Macam-macam desain kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada subject center design atau desain yang berpusat pada mata pelajaran. Merupakan suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar dan biasanya mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan struktur konseptual mata pelajaran serta keterkaitannya dengan disiplin ilmu. Yang kedua ada learner center design atau desain yang berpusat pada pembelajar, yaitu suatu desain yang mengutamakan peranan siswa seperti berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, dan keinginan berkreasi yang menekankan sifat-sifat alami anak dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga ada problem center design atau desain yang berpusat pada permasalahan, yaitu desain kurikulum yang dihadapi oleh masyarakat. Pendidik berusaha memengaruhi perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Langkah mendesain kurikulum. Yang pertama, mengidentifikasikan misi institusi dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Yang kedua, penilaian kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan kurikulum. Yang keempat, pemilihan strategi pendidikan. Yang kelima, implementasi kurikulum yang baru. Dan yang terakhir, evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Nasution, pendekatan-pendekatan kurikulum terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, pendekatan bidang studi atau pendekatan subjek. Pendekatan ini menggunakan bidang studi sebagai dasar mengorganisasi kurikulum, misalnya matematika, sejarah, IPA, IPS, dan sebagainya sebagai suatu disiplin ilmu yang setiap mata pelajaran terpisah antara satu dan lainnya, yang tidak saling berhubungan dan juga berkaitan. Yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini mencoba menggabungkan beberapa mata pelajaran ataupun disiplin ilmu dengan memperhatikan masalah-masalah sosial di kehidupan nyata atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sebagai pertimbangan dalam menyusun kurikulum. Beberapa pendekatan interdisipliner dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendekatan Birdfeld bertujuan agar siswa memahami ilmu pengetahuan tidak dalam kehampaan, tetapi merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan menjadikan siswa memahami hubungan kompleks kejadian di dunia. Yang kedua yaitu pendekatan kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan merupakan suatu program yang berisikan bahan kajian pokok yang secara minimal wajib dikuasai atau dipelajari oleh semua peserta didik di semua satuan dan jenjang pendidikan. Yang ketiga, pendekatan kurikulum inti di perguruan tinggi, yaitu pendekatan yang menjadikan pengetahuan inti yang diambil dari semua disiplin ilmu yang dianggap esensial mengenai kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang dianggap layak dimiliki mahasiswa dari jurusan yang dipilihnya. Yang keempat yaitu pendekatan kurikulum fusi. Kurikulum ini memfusikan atau menyatukan dua atau lebih disiplin tradisional menjadi bidang studi baru, misalnya geografi dan geologi dan botani dan arkeologi menjadi ilmu pengetahuan bumi. Misalnya yang kedua yaitu biologi dan fisika menjadi biofisika dan biologi dan kimia menjadi biokimia atau biogenetika. Selanjutnya yaitu ada pendekatan rekonstruksionisme, yaitu memfokuskan kurikulum pada masalah-masalah penting yang dihadapi dalam masyarakat seperti polusi, ledakan penduduk, dan juga permasalahan lainnya. Yang keempat yaitu adanya pendekatan humanistik. Kurikulum ini berpusat pada siswa dan mengutamakan perkembangan efektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar. Yang kelima adanya pendekatan accountability, yaitu berpusat pada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan agar lebih memperhatikan pengukuran efektivitas pendidikan berdasarkan standar akademis yang ditetapkan terlebih dahulu secara cermat dengan mempertimbangkan sumber yang tersedia. Yang keenam yaitu pendekatan pembangunan nasional. Pendekatan ini mengandung 3 unsur. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yaitu mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk disumbangkan kepada kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif.
Yang kedua yaitu pendekatan sebagai alat pembangunan nasional. Tujuan pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Yang terakhir yaitu pendidikan keterampilan praktis bagi kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek sosiokultural dalam desain kurikulum. Pendidikan melalui kurikulum harus dapat menjawab tekanan-tekanan dan persoalan sosial, politik, ekonomi yang terjadi pada saat ini. Menurut The Hart Conference dalam Hamalik 2007, contohnya dengan mengajukan 4 unsur pokok dari kebudayaan, yaitu yang pertama, technological equipment, yaitu alat-alat teknologi. Yang kedua, economic system atau sistem ekonomi. Yang ketiga, adanya family atau keluarga. Dan yang keempat yaitu political control atau kekuasaan politik. Faktor sosial budaya sangat penting dalam penyusunan kurikulum yang relevan karena kurikulum merupakan alat untuk merealisasikan sistem pendidikan sebagai salah satu dimensi dari kebudayaan. Implikasi dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum harus disusun berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat. Yang kedua, kurikulum harus disusun dengan memperhatikan unsur fleksibilitas dan bersifat dinamis, sehingga kurikulum tersebut senantiasa relevan dengan masyarakat. Yang ketiga, program kurikulum harus disusun dan mengandung materi sosial budaya dalam masyarakat. Kurikulum di sekolah-sekolah kita harus disusun berdasarkan kebudayaan nasional yang mencakup perkembangan kebudayaan daerah.